Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Almaira dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dan lebih lanjut. Dalam struktur organisasi terdapat 3 dimensi struktur organisasi. Yang pertama, formalisasi. Sarana dan tujuan akhir pekerjaan diatur secara terinci dan tertulis, yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi berhubungan dengan seberapa luas wewenang tersebar dalam organisasi. Yang ketiga, kerumitan. Berhubungan dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh banyaknya jenis pekerjaan dan unit-unit yang berbeda. Mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalam tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Selanjutnya, desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu yang mencapai tujuan bersama. Terdapat 6 hal yang menjadi kunci dalam mengubah dan menyusun struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Hal ini merupakan pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukannya tugas secara keseluruhan. Perlunya pembagian tugas dikarenakan manusia memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas sehingga tujuan akan tercapai dengan lebih efektif. Yang kedua, departementalisasi atau pengelompokan tugas. Departementalisasi atau pengelompokan tugas adalah pengelompokan tugas atau pekerjaan sejenis dalam suatu bagian, departemen, biro, atau divisi yang saling berkaitan satu sama lain. Terdapat 6 jenis departementalisasi atau pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan berdasarkan lini produk. Yang ketiga, pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografi. Yang keempat, pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Yang kelima, pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, pengelompokan pekerjaan berdasarkan waktu kerja. Kunci yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis yang tidak terputus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat terbawah sebuah organisasi sehingga memperjelas siapa melapor ke siapa. Yang keempat, rentang kendali. Jumlah karyawan dapat dikelola oleh seorang manajer. Rentang kendali juga dapat dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dilakukan, serta kesamaan tugas. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik dalam organisasi. Sementara desentralisasi adalah sejauh mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Yang keenam, formalisasi. Hal ini mengacu sampai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi itu dilakukan. Hingga suatu pekerjaan dalam suatu organisasi sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan kurang mendapatkan keleluasaan untuk dapat mengerjakannya. Terdapat 2 model desain organisasi, yaitu organisasi mekanistik dan organisasi organik. Organisasi mekanistik adalah sebuah struktur yang kaku dan ketat yang dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan rendahnya partisipasi oleh pekerja level rendah dalam pengambilan keputusan. Tipe mekanistik struktur organisasi cenderung menjadi mesin efisiensi di mana sangat bertumpu pada regulasi, aturan, tugas-tugas, terstandarisasi, dan pengendalian yang seragam. Desain ini mencoba untuk meminimalkan dampak berbagai macam personalitas, pertimbangan manusia, dan ambiguitas
karena hal-hal ini dianggap sebagai tidak efisien dan tidak konsisten. Yang kedua, organisasi organik. Organisasi organik yaitu sebuah struktur yang sangat fleksibel dan mudah untuk beradaptasi. Bisa jadi desain ini memiliki pekerjaan yang terspesialisasi, namun pekerja tersebut tidak terstandarisasi dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Daripada memiliki berbagai peraturan dan pekerjaan yang dibakukan, organisasi organik lebih memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk berubah dengan cepat sesuai dengan tuntutan. Selanjutnya, desain organisasi mikro. Segi-segi dari suatu pekerjaan yang membedakan dengan pekerjaan lain meliputi sifat objektif, uraian pekerjaan, tugas, dan wewenang yang terdapat dalam suatu jabatan, syarat pekerjaan atau kualifikasi yang harus dimiliki karyawan untuk memangku suatu jabatan, sifat subjektif atau persepsi orang yang mengerjakan. Desain organisasi makro. Perkembangan teori dasar organisasi makro. Teori organisasi klasik memiliki ciri-ciri struktur yang efektif, spesialisasi tinggi, departemen homogen, rentang kendali sempit, wewenang relatif sentralisasi. Teori sistem 4, ciri-ciri struktur yang efektif, relatif kurang dispesialisasikan, departemen heterogen, rentang kendali lebar, dan wewenang desentralisasikan. Teori birokratis, ciri-ciri struktur yang efektif, adanya pembagian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan berdasarkan peraturan dan prosedur, prinsip rantai komando, bisnis tidak bercampur dengan kepentingan pribadi. Teori kontingensi, ciri struktur yang efektif, pentingnya teknologi, lingkungan, dan pemrosesan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.